HMPV, virus yang lagi merebak di Cina. Apa itu? Perlu khawatir nggak? Nah, kita akan bahas di episode State of Vlog kali ini. Pemirsa, untuk membahas terkait dengan penyakit human metapneumovirus, menyebut gejala pemaparan virus HMPV persis seperti COVID-19 melalui droplet dari orang yang sakit. Yap, pada episode kali ini kita akan breakdown fakta-fakta tentang HMPV. Ini udah banyak request di Instagram. Kemudian kita akan bahas langkah-langkah preventif dan terapinya, serta bedanya dengan pandemi COVID yang lalu. Apakah jadi pandemi jilid 2 lagi? Fakta pertama, virus lama yang merebak kembali. Perlu diketahui bahwa human metapneumovirus bukanlah virus baru. Virus ini pertama kali diidentifikasi pada tahun 2001 oleh peneliti di Belanda. Namun, studi serologis menunjukkan bahwa virus ini sebenarnya telah ada setidaknya selama 60 tahun dan tersebar di seluruh dunia, utamanya China dan Amerika. Jadi, meskipun baru dikenal, sebenarnya virus ini sudah lama beredar. Fakta kedua, sebagian besar infeksi HMPV menyebabkan gejala yang ringan. Beberapa ada yang sedang, mirip dengan gejala flu biasa. Namun, pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, individu dengan sistem imun yang lemah, infeksi berat dapat berkembang menjadi penyakit yang perlu diperhatikan lagi. Biasanya didapatkan adanya bronkitis atau pneumonia. Oleh karena itu, penting untuk tetap waspada, terutama jika Anda atau ada orang terdekat termasuk dalam kelompok yang rentan. Tapi nggak perlu terlalu khawatir, yang penting pola hidup sehat. Fakta ketiga, cara penularannya melalui droplet. HMPV menyebar melalui droplet yang dihasilkan saat seseorang batuk atau bersin, kontak dekat dengan orang yang terinfeksi, atau menyentuh permukaan yang terkontaminasi, kemudian menyentuh wajah juga dapat menyebabkan peningkatan resiko penularan. Jadi, tetap selalu, meskipun nggak ada virus ini, menjaga kebersihan tangan itu juga penting. Dan menghindari kontak dekat dengan orang yang sedang sakit atau suruh pakai masker aja yang sakit itu. Karena itu penting untuk mencegah penyebaran virus ini. Nah, gejalanya apa aja? Sebagian besar kasus ringan aja sih. Dengan gejala paling batuk, pilek, hidung tersumbat, demam, nyeri tenggorokan. Mirip kan sama gejala flu biasa? Pada beberapa pasien yang beresiko tinggi dilaporkan sedikit ada yang sesak nafas. Tapi itu pun jumlahnya tidak banyak dan pada yang benar-benar resiko tinggi aja. Fakta keempat, virus HMPV ini termasuk virus yang musiman. Infeksi HMPV cenderung meningkat pada musim dingin dan awal musim semi. Di beberapa negara, termasuk China, peningkatan kasus telah dilaporkan selama periode ini. Misalnya, data dari China menunjukkan peningkatan infeksi saluran pernafasan akut pada pertengahan hingga akhir Desember, dengan HMPV menjadi salah satu patogen yang terdeteksi, terutama pada anak-anak di bawah 14 tahun. Namun yang menariknya, tidak hanya di China, tapi juga menjadi virus musiman yang ada di Amerika. Polanya kurang lebih sama, yaitu pada saat musim dingin. Gimana respon WHO? Apakah nge-ban untuk penerbangan ke China? Tidak. Di Chinanya sendiri, Menteri Kesehatannya juga meyakinkan bahwa aman-aman aja untuk terbang ke China. Jadi, untuk saat ini belum perlu terlalu khawatir atau terlalu cemas. Fakta kelima, HMPV belum ada vaksinnya dan pengobatannya suportif. Saat ini belum ada vaksin untuk HMPV. Pengobatannya pun yang diberikan jika kalian sakit ini sifatnya suportif, yaitu meredakan gejala. Jika kamu demam, dikasih obat demam. Jika kamu batuk, dikasih obat batuk.
Yang terpenting adalah memastikan asupan cairan dan nutrisi. Yang berikutnya adalah istirahat atau bed rest. Penting juga untuk berkonsultasi dengan tenaga medis jika gejala tambah berat. Nah, untuk melindungi diri dan orang lain dari infeksi HMPV, beberapa langkah pencegahan dapat kamu lakukan. Antara lain, yang pasti mencuci tangan secara rutin dengan sabun dan air mengalir. Menutup mulut atau hidung jika kamu bersin. Kalau kamu batuk, sebaiknya pakai masker. Atau jika ada temanmu yang batuk, suruh pakai masker. Dan yang utama adalah menjaga pola hidup sehat. Apa pola hidup sehat yang dimaksud? Saya sebenarnya udah bikin video, mungkin saya bisa kasih linknya di atas. Lalu apa bedanya HMPV dengan COVID yang lalu? Saya trauma banget pandemi COVID yang lalu. Sama, saya juga. Intinya dari segi virus itu berbeda. Jika pada awal COVID lalu virus SARS-CoV-2 ini belum pernah terdeteksi sebelumnya, atau kata lain novel virus. Sedangkan HMPV, meski ditemukan di 2001, ternyata studi menunjukkan virus ini udah ada sejak 60 tahun yang lalu. Dan sebagian populasi sudah mengalami herd immunity atau ketahanan imun secara komunitas. Lalu, pada COVID-19, ini nggak hanya nyerang saluran nafas, tapi seluruh tubuh bisa diserang. Oleh karena itu, pada saat awal COVID, saya bilang, kalau memang berat ya berat. Jadi, sifatnya itu sistematis dan ada dampak post-COVID yang dikenal dengan long COVID. Sedangkan pada HMPV yang diserang hanya saluran nafas dan paru. Bisa jadi pandemi lagi nggak, dok? Saya tekankan sekali lagi, for your information, saya sendiri benci banget dengan pandemi. Ekonomi turun, trauma, banyak kolega yang meninggal. Harus tetap kerja dengan ancaman terkena COVID. Oke, kembali ke laptop kok jadi curcol. Bisa jadi pandemi lagi? Kecil kemungkinannya, harapannya enggak. Karena sifat HMPV ini musiman. Dan karena virus ini udah ada sejak 60 tahunan yang lalu, beberapa wilayah sudah terjadi herd immunity. Tapi mungkin akan ada lonjakan kasus yang batuk, pilek, dan panas. Mungkin juga rawat inapnya juga melonjak karena pada pasien dengan komorbid atau yang beresiko tinggi, ini juga mungkin harus masuk rumah sakit. Yang beresiko siapa aja? Orang dengan komorbid seperti diabetes dan hipertensi yang tidak terkontrol, autoimun yang tidak terkontrol, sekali lagi yang tidak terkontrol, orang dengan penurunan sistem imun, orang dengan konsumsi obat imunosupresan, lansia, dan anak di bawah 5 tahun kudu aware. Kalau bisa, pakai masker. Jadi, meskipun HMPV sedang menjadi sorotan, tidak perlu panik dan cemas berlebihan. Bukan menganggap enteng juga, karena namanya penyakit dan cobaan dari Tuhan, kita nggak ada yang tahu. Yang mau saya tekankan adalah kita tetap waspada, berdoa, selalu update info kesehatan, dan menerapkan pola hidup sehat. That's it. Intinya sehat-sehat semua buat kalian semua. Semangat hidup sehat di 2025. Segera wujudkan bukan hanya virus HMPV, tapi resiko penyakit komorbid yang lain. Udah paham kan?